Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi praindustri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberty, equality, fraternity, kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Gerakan koperasi dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad 19 di Inggris. Charles Fort 1772 sampai 1837 mendirikan Flash Tires. Louis Blade 1811 sampai 1882 mengusulkan dibentuknya Atelier Sosial. Saint-Simon 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, seorang pamong Praja Pati, R. Arya Warya Atamaja di Purwokerto, mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri priayi. Ia terdorong oleh keinginannya untuk mendorong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Pati tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh D. Wolfgang Westerholt, seorang asisten residen Belanda. D. Wolfgang Westerholt sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1993, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21 tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat, sedangkan Peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi. Mengapa koperasi berjaya di Indonesia? Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Bahkan, sistem perekonomian Indonesia memiliki fundament yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Dilansir dari website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Makna dari pasal tersebut adalah sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan asas individualistik. Ditambah lagi ayat kedua dalam pasal yang sama menyebutkan secara gamblang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi negara.
Dengan demikian, masih melansir sumber yang sama, pemerintah memiliki wewenang agar pembangunan negara tidak lagi eksklusif. Agar terwujudnya pembangunan yang inklusif, maka pembangunan yang dilakukan perlu difokuskan kepada pembangunan manusianya, bukan sekadar ekonominya. Karena kemajuan ekonomi yang berbasis kemajuan sumber daya manusia mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bab 1 Pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dengan demikian, tidak heran jika pengolahan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk perbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1902, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, perkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta pengembangan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Dasar-dasar hukum koperasi. Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pelaksanaan kegiatan usaha simpanan pinjaman oleh koperasi. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 1998 Modal penyertaan pada koperasi. Keenam, Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 Notaris membuat akte koperasi. 7. Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 Kelembagaan Koperasi. Ke-8. Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Usaha simpanan oleh koperasi. 9. Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 10. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 Tata cara penyampaian data debitur ke koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan koperasi terjadi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan anggota. Kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan anggota.
Ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan anggota. Keempat, koperasi simpanan pinjaman. Koperasi simpan pinjaman adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Nilai dan prinsip koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance, Federasi Koperasi Non-Perintah Internasional adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SAU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian atau kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan perkoperasian, dan informasi partisipasi anggota dalam ekonomi dan kerjasama antara koperasi. Sumber modal koperasi. Untuk mendirikan koperasi dibutuhkan modal, dan tentunya jumlahnya tidak sedikit, sehingga kita juga perlu mengetahui sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari setoran anggota berupa setoran wajib atau pokok dan setoran sukarela. Donatur atau hibah dari pihak yang memiliki kepedulian pada pengembangan koperasi. Pemerintah daerah, penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak, dan lainnya yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD atau ART koperasi. Salah satu sumber modal koperasi yaitu setoran anggota. Dengan adanya setoran pokok dan setoran sukarela ini diharapkan akan tumbuh semangat rasa tanggung jawab yang tinggi dari para anggota koperasi untuk turut memperhatikan dan pengembangan koperasi secara lebih maksimal. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU, sisa hasil usaha. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.